Halo teman-teman, selamat datang di Cinemapedia. Kali ini saya akan merangkumkan alur cerita film Korea berjudul The Soulmate atau bisa juga disebut dengan Wonderful Ghost yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pelatih judo bernama Jang Soo yang tinggal bersama putri semata wayangnya. Awalnya, ia sangat apatis dan tidak tertarik pada fenomena ketidakadilan sampai akhirnya ia bertemu dengan sosok hantu polisi yang membuatnya terlibat dalam sebuah kasus. Lalu, seperti apa kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Jang Soo memiliki sifat yang sangat apatis. Ia bahkan tidak peduli saat melihat seorang nenek diganggu oleh seorang anak muda di dalam bus. Ia memilih mengabaikannya saja. Padahal bisa saja ia melawan anak muda itu dengan keahlian judonya. Hal itu membuat banyak orang kecewa dengan sikapnya. Putri Jang Soo memiliki sakit jantung yang mengharuskannya untuk menjalani operasi donor jantung. Bahkan, Jang Soo bersiap untuk menjual pusat pelatihan judo miliknya demi membayar biaya operasi sang anak. Sejak sang istri meninggal, Jang Soo memilih untuk menghindari orang lain dan segala masalah dan hanya berfokus pada kesembuhan putrinya. Sudah 4 tahun ia menunggu pendonor yang bersedia, dan kini ia telah mendapatkannya. Hanya tinggal 2 minggu lagi untuk jadwal operasinya. Di lain sisi, kita diperkenalkan dengan sosok polisi bernama Tae-jin yang sangat gigih memperjuangkan kebenaran. Bahkan di hari liburnya, ia tetap bekerja mengejar para penjahat yang menurutnya tidak pernah libur dalam melakukan kejahatan. Kegigihannya tersebut terkadang membuat sang pacar yang bernama Hyunji merasa khawatir. Tae-jin mengajak Hyunji untuk pergi berkencan. Namun, Hyunji menolak karena ikan dagangannya belum habis terjual. Tae-jin pun tak kehilangan akal. Ia meminta tolong kepada seorang wanita untuk membeli semua ikan Hyunji dan kemudian membayar wanita tersebut. Hyunji pun menutup toko dan bersedia untuk pergi bersama Tae-jin. Di suatu malam, Tae-jin berkeliling patroli. Tanpa sengaja, ia melihat segerombolan orang mencurigakan di pelabuhan. Ia berusaha mengejar, namun hanya menemukan mobil van yang ternyata adalah milik Jang Soo. Tae-jin mencurigai Jang Soo melakukan perdagangan wanita ilegal. Namun, Jang Soo membantah atas tuduhan tersebut dan memilih untuk pergi agar tidak terlibat permasalahan yang lebih rumit lagi. Sikap Jang Soo itu malah membuat Tae-jin menjadi semakin curiga. Suatu hari, putri Jang Soo meminta bantuan pada Tae-jin yang kebetulan sedang berpatroli untuk membantu seorang nenek dan gerobaknya yang terjatuh. Jang Soo yang melihat hal tersebut langsung marah pada anaknya karena ia kelelahan. Padahal karena sakit yang ia derita, ia tidak boleh berlari-larian. Tae-jin pun kesal pada Jang Soo karena seharusnya ia memuji anaknya yang sudah berperilaku baik. Jang Soo tetap tidak peduli dan membawa putrinya menjauh. Mereka berdua terus bertemu tanpa sengaja. Hingga di suatu malam, Tae-jin melihat Jang Soo berada di depan bar milik salah satu pria yang dilihatnya di pelabuhan. Tae-jin kemudian melihat seorang wanita yang keluar dari bar dan membuang HP-nya. Tae-jin pun mengambil HP tersebut. Tae-jin mengendap-endap mengikuti wanita bar itu yang diseret oleh para gangster ke atas atap. Mereka berusaha mencari HP wanita itu karena diam-diam ia merekam aksi kejahatan mereka dengan kamera HP. Mengetahui bahwa HP yang kini dimilikinya adalah bukti kejahatan, Tae-jin pergi dari atap sebelum para gangster memergokinya.
Tae-jin menemukan video bukti kejahatan di dalam HP itu. Tanpa ia sadari, rekan kerjanya yang bernama Jong-sik adalah kaki tangan dari para gangster. Ia memberitahukan Jong-sik bahwa memory card HP tersebut akan ia bawa. Informasi pun bocor. Para gangster berusaha menjebak Tae-jin dengan bantuan Jong-sik. Tae-jin dihajar habis-habisan hingga pingsan untuk merebut memory card yang dimilikinya. Sayangnya, memory card tersebut tidak ada. Secara kebetulan, Jang-soo yang sedang mencari anaknya juga berada di sana. Para gangster pun memukul Jang-soo dengan kayu hingga pingsan. Jang-soo terbangun di rumah sakit dan diinterogasi polisi karena ia adalah saksi dari kejahatan yang menimpa Tae-jin yang kini sedang terbaring koma. Arwah Tae-jin keluar dari jasadnya, namun tak ada satupun yang bisa melihatnya kecuali satu orang, yaitu Jang-soo. Jang-soo menganggap bahwa Tae-jin gila karena mengaku sebagai hantu. Tae-jin pun berusaha untuk terus-menerus menjelaskan tentang kondisinya. Tae-jin kemudian meminta tolong kepada Jang-soo untuk membantunya menangkap para gangster. Namun Jang-soo terus saja menolak. Di sisi lain, Tae-jin menemukan fakta bahwa bukan hanya Jong-sik saja yang terlibat dalam penyelundupan ilegal itu, tapi atasannya, Inspektur Yang, juga ikut terlibat. Hal itu membuat Tae-jin menjadi sangat geram. Gangster dan para komplotannya berupaya mencari memory card yang dimiliki Tae-jin. Mereka berusaha menyerang Jang-soo karena menganggap ia berkomplot dengan Tae-jin. Hyun-ji, pacar Tae-jin, menemukan surat pendaftaran pernikahan mereka berdua. Hyun-ji sangat sedih melihat kondisi Tae-jin yang terbaring koma. Ia kemudian kembali mengingat pertemuan awalnya dengan Tae-jin saat ia kehilangan kedua orang tua dan rumahnya karena pelelangan. Di masa-masa sedihnya, Tae-jinlah orang yang setia menemaninya. Tanpa sengaja, Hyun-ji menemukan memory card yang terjatuh dari dalam dompet Tae-jin. Jang-soo sangat panik mencari anaknya yang hilang kesana kemari. Ia bahkan meminta bantuan dari polisi, namun pihak polisi hanya memintanya menunggu laporan diproses. Jang-soo marah dan menganggap polisi tidak peduli karena itu bukan urusan mereka. Namun ucapannya itu malah menyadarkannya bahwa selama ini dirinya lah yang berperilaku seperti itu. Dengan bantuan Tae-jin, Jang-soo akhirnya menemukan anaknya yang pingsan di sebuah ruangan kecil di samping sekolah. Jang-soo segera membawanya ke rumah sakit. Ia berterima kasih kepada Tae-jin karena telah menemukan anaknya dan meminta maaf karena tidak bisa membantunya. Jang-soo kemudian bercerita pada Tae-jin bahwa dulu ia pernah membantu seseorang yang terjebak di dalam mobil yang terbalik karena kecelakaan tunggal. Jang-soo meninggalkan istri dan anaknya di dalam mobil. Namun dari kejauhan ada truk yang berusaha membanting setir karena hampir menabrak Jang-soo. Truk tersebut oleng dan malah menabrak mobil Jang-soo. Sang istri meninggal di tempat dan anaknya selamat. Karena kejadian itu, Jang-soo menyesal memikirkan urusan orang lain. Harusnya ia hanya memikirkan urusannya sendiri saja sehingga istrinya akan tetap hidup sampai saat ini. Kejadian itu pula lah yang mengubah kepribadian Jang-soo menjadi sangat apatis. Hyun-ji memberikan memory card yang ditemukannya pada Jong-sik tanpa mengetahui bahwa Jong-sik terlibat dalam kejahatan itu. Tae-jin yang melihatnya berusaha merebut memory card itu dari Jong-sik. Namun tubuhnya menembus tubuh Jong-sik dan hanya menabrak tempat sampah yang berada di sampingnya. Di saat yang bersamaan, kondisi Tae-jin kian memburuk. Hyun-ji tiba-tiba diculik oleh para gangster. Tae-jin pun berusaha mengejar, namun arwahnya melemah karena kondisi jasadnya sedang memburuk. Hyun-ji disekap di dalam sebuah ruangan di pelabuhan. Gangster menanyakan keberadaan memori card tersebut kepada Hyun-ji.
Namun, Hyunji membantah mengetahuinya dan berusaha melawan, namun ia malah dipukuli. Di sisi lain, Jang-soo sangat terpukul karena mendapat kabar bahwa pendonor jantung anaknya membatalkan niatnya untuk mendonor. Padahal, ia sudah menunggu 4 tahun untuk mendapatkan pendonor tersebut. Taejin kemudian memohon pada Jang-soo untuk menyelamatkan Hyunji karena hanya dialah yang dapat membantu. Akhirnya Jang-soo pun luluh dan bersedia membantu Taejin. Jang-soo dan Taejin berusaha mencari keberadaan Hyunji. Jang-soo harus bertarung dengan beberapa gangster untuk membebaskan para wanita yang dikurung. Ternyata Inspektur Yang telah mengkhianati ketua gangster. Ia menyuruh para anak buah gangster untuk menghabisi bosnya sendiri. Inspektur Yang kemudian mengajak Jong-sik untuk segera pergi dari tempat tersebut agar tidak terseret ke dalam kasus dan membiarkan ketua gangster menjadi kambing hitamnya. Jang-soo bertemu dengan Inspektur Yang dan bertarung dengan anak buahnya. Jang-soo akhirnya berhasil melumpuhkan Inspektur Yang. Namun saat polisi berdatangan, justru Jang-soo lah yang ditangkap. Tak lama kemudian, datanglah kepolisian dari distrik lain hendak menangkap Inspektur Yang. Ternyata Jong-sik lah yang melaporkannya. Ia memberikan memory card kepada kepolisian lain dan siap bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya. Inspektur Yang berusaha melarikan diri dengan menodongkan pistol kepada mereka semua. Taejin berusaha menyentuh tuas reruntuhan es batu. Ia teringat bahwa beberapa kali ia mampu menyentuh barang-barang. Inspektur Yang pun jatuh tertimpa reruntuhan es batu. Ia kemudian berusaha bangkit lagi dan mengambil pistolnya. Jang-soo dengan cepat segera membantingnya. Inspektur Yang pun ditangkap dan kemudian Jang-soo bergegas menyelamatkan Hyunji. Taejin berterima kasih pada Jang-soo, namun ia meminta tolong satu hal lagi. Jang-soo mengajak Hyunji ke rumah lama Hyunji. Ternyata Taejin telah membeli rumah tersebut agar Hyunji bisa kembali tinggal di rumah di mana banyak kenangan orang tua dan masa kecilnya yang selama ini ia rindukan. Hyunji tidak menyangka bahwa selama ini Taejin telah mempersiapkan rumah tersebut untuk mereka tinggali setelah menikah. Untuk sesaat, Taejin bisa berbicara pada Hyunji, menyampaikan bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Hyunji meminta Taejin untuk tetap tinggal bersamanya. Namun arwah Taejin lama-kelamaan kemudian menghilang. Bersamaan dengan itu, jasad Taejin menghembuskan nafasnya yang terakhir sambil meneteskan air mata. Jang-soo tanpa sengaja bertemu dengan orang yang dulu ia tolong dalam kecelakaan. Ternyata orang tersebut adalah dokter yang akan mengoperasi anaknya. Akhirnya ia mendapatkan donor jantung untuk anaknya. Scene kemudian beralih di bus saat Jang-soo melihat anak muda sedang mengganggu seorang nenek persis seperti apa yang kita lihat di awal film. Namun kini Jang-soo telah berubah. Ia menghajar anak muda tersebut untuk memberikan pelajaran. Aksinya itu membuat para penumpang bus yang lainnya mengaguminya. Sejak saat itu, Jang-soo lebih peduli pada orang lain. Ia sering membantu orang, dari hal kecil seperti merapikan surat yang terjatuh, hingga hal besar seperti membantu menggendong anak yang terjatuh dari sepeda. Di akhir film, kita akhirnya mengetahui bahwa pendonor jantung untuk anak Jang-soo adalah Taejin. Dari kejauhan, arwah Taejin mengamati kedekatan Hyunji yang sedang hamil dan anak Jang-soo sambil tersenyum. Dan film pun selesai. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga Anda terhibur. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.